Halo semuanya, kita mulai ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Gia. Mungkin nggak ada yang udah kenal sama saya juga karena saya baru mulai aktif lagi. Saya terakhir aktif ngajar di TELU itu tahun 2016. Jadi udah lama nggak ngajar juga, jadi mohon bantuannya juga kalau misalnya kecepatan ngajar lah atau apa. Silahkan kasih saran aja. Nah, untuk 1 semester ke depan, saya akan ngajar strategi algoritma untuk kelas IF 43 gabungan 02 ini. Oke, saya izin share screen ya. Udah pada bisa lihat screen saya? Udah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Jadi, kuliah ini strategi algoritma sebenarnya perpecahan dari satu mata kuliah yang namanya desain dan analisis algoritma. Nah, di sini program learning outcome untuk kuliah ini itu adalah mampu menerapkan metode computing secara efektif dan efisien. Jadi kalau waktu di analisis algoritma, analisis kompleksitas algoritma kemarin kalian belajar menghitung efisiensi suatu algoritma, nah di sini itu kalian akan belajar tentang gimana kita menentukan suatu algoritma yang bisa efisien untuk menyelesaikan suatu masalah. Untuk course learning programnya sendiri kita ada 3. Ada CLO 1, 2, 3. Yang pertama itu diharapkan mahasiswa mampu memahami strategi algoritma dan analisis efisiensinya. Untuk yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan berbagai strategi algoritma untuk menyelesaikan studi kasus tertentu, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menentukan strategi algoritma yang efisien untuk studi kasus tertentu berdasarkan analisis efisiensi. Ini silabus intinya. Yang pertama itu kita membahas ulang tentang algoritma complexity. Ini apa yang akan kita lakukan di minggu ini, cuma 1 minggu aja. Terus yang kedua itu strategi algoritma yang terdiri dari brute force. Ada brute force, ada greedy, divide and conquer, dynamic programming, backtracking, dan branch and bound. Nah, yang advanced topic in algorithm ini termasuk baru, belum ada sebelumnya di DAA. Itu kita akan membahas algoritma sorting dan searching, dan juga masalah yang termasuk P, NP, dan NP complete. Dan untuk strategi algoritma ini akan ada tugas besar juga. Ini silabus detailnya untuk pra UTS 7 minggu kita akan belajar strategi algoritma. Intinya itu ada brute force, greedy, dan juga divide and conquer. Dan setelah UTS itu kita akan belajar dynamic programming, backtracking, branch and bound, sama advanced topic tadi. Dan untuk metodenya, kan kita dapat jatah itu slot waktunya 3 jam dalam 1 minggu. Nah, akan dibagi 2 jam itu pertemuan online seperti sekarang, dan 1 jam itu untuk mengerjakan tugas. Jadi setiap minggu akan ada tugas, tapi minggu ini karena baru pemanasan nggak akan ada tugas dulu. Ini referensi yang akan kita pakai untuk kuliah ini. Yang paling banyak dipakai itu yang Levitin ini. Ini untuk rubrikasi nilainya, CLO1 ini penerapan strategi itu yang paling banyak, 40%, CLO2 30%, dan CLO3 30%. Untuk UTS kita hanya ada di CLO1, strategi algoritmanya saja, dan untuk tugas besar itu diharapkan bisa mencakup ketiga CLO yang ada. Ini tugas mingguan maksudnya. Tugas mingguan akan diberi bobot juga, dan kita akan ada quiz atau assessment, kira-kira sekitar 3 quiz dalam 1 semester. Dan untuk UAS itu semua CLO akan masuk dalam UAS. Nah, untuk aturan pembelajarannya diharapkan pada synchronous meeting seperti sekarang itu berpakaian sopan dan rapi, dan
Nah, sebaiknya pas di awal itu semuanya nyalain kameranya dulu, biar saya tahu kalian udah siap mulai kuliah atau belum. Dan paling kalau misalnya nanti pas saya absen, itu saya minta kalian nyalain kamera juga. Tapi kalau misalnya ada yang keberatan, bisa japri saya aja di Telegram, bilang, Bu, saya nggak bisa on-in kamera, kenapa gitu. Nah, selanjutnya berpakaian sopan dan rapi ini maksudnya bisa, yang penting nggak ngedistract orang lain ya, jadi mau pakai kaos juga nggak apa-apa. Terus kehadiran minimal 75%, dan kehadiran di sini itu saya lihatnya dari pertemuan sinkronus kayak sekarang, ini sebenarnya pertemuannya nggak wajib, tapi kalau misalnya kalian nggak datang, kalian wajib izin. Jadi tetap izin ke saya via email atau via japri Telegram, bilang nggak bisa ikut, dan izinnya harus sebelum perkuliahan dimulai. Terus mikrofon kalau misalnya lagi nggak diskusi dua arah sama saya, di off-in. Dan untuk komunikasi, join grup Telegram. Kayaknya sebagian besar udah join, kalau misalnya ada yang belum join bisa cek linknya di LMS. Dan gunakan bahasa yang sopan saat berkomunikasi dengan dosen, dan diharapkan banget di sini kalian bisa jaga integritas selama 1 semester ke depan, nggak sih, seterusnya juga. Karena penalti untuk plagiasi dan mencontek itu adalah nilai 0, dan untuk komponen nilai terkait atau bahkan bisa E untuk MK dalam 1 semester ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada, Bu. Oke. Nah, untuk synchronous meeting ini kan slotnya ada 3 jam. Nah, 1 jam ini maksudnya 1 jam itu 50 menit. Nah, saya akan tetap menyediakan Zoom meeting untuk 3 jam, tapi yang wajib dihadiri itu hanya di 2 jam pertama ini aja. 2 jam pertama ini wajib dihadiri karena kita akan ada pembahasan tugas di minggu kemarin itu kalau ada, dan pembahasan materi baru. Sekali lagi wajib di sini apa ya, dianjurkan sih sebenarnya. Saya nggak mau ngemaksa kalian buat ikut kelas juga. Kalau kalian ujung-ujungnya cuman tidur di kelas, kan mendingan nggak usah aja sekalian. Terus 1 jam terakhir itu akan dilakukan pengerjaan tugas mingguan. Tapi ini nggak wajib dikerjakan ketika Zoom meeting, tapi saya akan tetap ada di ruangan Zoom ini kalau kalian mau diskusi sama saya terkait tugasnya. Kemudian presensi kehadiran dalam minggu berjalan itu akan didasarkan oleh synchronous meeting dan juga assessment mingguan yang ada di LMS. Untuk minggu ini belum ada assessment mingguannya, tapi mulai minggu depan akan ada. Tapi assessment mingguan ini beneran singkat doang, kayak cuman 5 pertanyaan yang bisa dikerjain 5-10 menit gitu doang. Cuman biar tahu kalau kalian sempat baca tentang materi ini dulu. Dan untuk synchronous meeting ini, either kalian hadir atau kalian izin. Hadir 2 jam pertama perkuliahan atau kalian izin sebelum kelas dimulai. Nah, untuk tugas mingguan, itu mulai minggu depan akan ada tugas di setiap minggunya. Dikumpulkan paling lambat hari Rabu jam 9. Sebelum jam 9 di minggu berjalan. Jadi kalau saya kasih tugas hari ini, Rabu sebelum jam 9 pagi itu deadline-nya. Dan tapi kalau misalnya tugasnya dikumpulkan sebelum akhir slot kuliah, jadi jam 1:30 di hari yang sama, itu akan ada poin tambahan. Tugasnya kalian upload di LMS, itu caranya ditulis tangan, bisa tulis tangan, bisa ketik, dan kalian kalau ditulis tangan bisa difoto atau scan, tapi pastikan hasilnya bisa terbaca dengan baik oleh saya. Dan kalau misalkan di LMS bermasalah untuk pengumpulan tugas, itu bisa dikirimkan tugasnya ke email saya, dan jangan lupa tulis subjeknya. Seperti ini. Nanti aturan-aturan ini akan saya jelaskan lagi di setiap lembaran tugas yang saya kasih.
Di sini sebenarnya tugas yang akan saya kasih ini harusnya setiap tugasnya bisa diselesaikan dalam waktu maksimal 1 jam. Jadi kalau kalian sebelumnya ini kalian mengerjakan di slot 1 jam terakhir ini, kalian nggak akan ada PR lagi. Makanya di sini saya kasih tambahan untuk yang langsung mengerjakan dan mengumpulkan. Selanjutnya, catatan penting untuk perkuliahan ini, saya harap saya dan kalian bisa saling menghargai, karena kalau misalnya saya ngelihat kalian males-malesan ngikutin kuliah juga, saya bakal demotivated buat ikut ngebantu kalian menjalani kuliah ini. Dan terus jaga integritas, jangan biasakan berbuat curang, karena sampai dunia kerja nanti attitude itu lebih berharga daripada nilai akademik kalian. Dan hadiri meeting tepat waktu. Hargai waktu orang lain, jangan biarin orang lain nunggu kalian karena kalian telat. Oke, itu aja perkenalan untuk kuliah ini. Nanti kita akan lanjut materi minggu pertama. Untuk sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Ya ada, Bu. Belum ada, Bu. Hai, balik lagi di kelas strategi algoritma dengan saya Gia Wulandari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dynamic programming. Untuk video dynamic programming ini sendiri akan terbagi menjadi 3 bagian. Pada video ini kita akan membahas tentang definisi umum dan juga salah satu contoh sederhana dari dynamic programming, yaitu Fibonacci. Kemudian untuk video selanjutnya kita akan membahas binomial coefficient dan juga discrete knapsack problem. Dan untuk video yang ketiga kita akan membahas permasalahan penukaran koin dan juga traveling salesperson problem dengan menggunakan dynamic programming tentunya. Oke, kita langsung saja mulai. Untuk video kali ini kita akan membahas definisi umum dan juga contoh sederhana, yaitu terkait bilangan Fibonacci. Dynamic programming adalah suatu teknik pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi menjadi sekumpulan tahapan atau stage. Di sini kata programming dalam dynamic programming itu bukan berasal dari pemrograman as in coding, tapi berasal dari perencanaan. Sedangkan kata dynamic sendiri itu menggambarkan metode pencarian solusi yang menggunakan tabel, dan tabelnya itu dapat berkembang. Jadi kita isi satu per satu, sedemikian sehingga tabel tersebut menjadi berkembang. Atau kita bisa sebut tabel itu bersifat dinamis. Dalam penggunaannya, dynamic programming itu membagi masalah menjadi beberapa submasalah. Kemudian kita mencari solusi dari submasalah yang kecil terlebih dahulu dan simpan hasilnya. Nah, dalam hal membagi masalah menjadi beberapa submasalah, mungkin kalian akan teringat pada divide and conquer. Nah, bedanya divide and conquer dan dynamic programming ini, pada divide and conquer kita menyelesaikan submasalah secara independen. Sedangkan untuk dynamic programming kita menyelesaikan submasalah secara dependen. Dalam artian solusi dari satu submasalah itu bisa digunakan untuk menyelesaikan solusi dari submasalah yang lainnya. Jadi pembagian submasalahnya sendiri itu biasanya bersifat overlapping. Jadi satu elemen pada satu submasalah itu bisa jadi elemen pada submasalah yang lainnya juga. Kemudian dynamic programming juga dapat digunakan untuk mencari solusi dari permasalahan optimasi, seperti halnya greedy. Tapi kalau di greedy, kita hanya menghasilkan satu rangkaian keputusan. Jadi kan pada setiap tahap kita mengambil satu keputusan. Kemudian untuk dynamic programming, kita bisa memiliki lebih dari satu rangkaian keputusan yang dipertimbangkan, karena dia mempertimbangkan keputusan-keputusan lain juga yang mungkin mempengaruhi apa yang kita butuhkan dalam pemecahan solusi. Dynamic programming sendiri itu dapat dikerjakan dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama disebut bottom up,
approach, dan yang kedua disebut top-down approach. Kalau dalam bottom-up approach, kita menyelesaikan permasalahan yang kecil terlebih dahulu, atau yang mempunyai indeks yang kecil terlebih dahulu, dan yang terakhir kita menyelesaikan permasalahan yang paling besar atau mempunyai indeks yang paling besar. Sedangkan untuk top-down, kita menyelesaikan permasalahan kita berusaha menyelesaikan permasalahan yang paling besar dulu, atau dalam kata lain yang mempunyai indeks yang paling besar terlebih dahulu, baru kemudian kita melihat satu persatu ke indeks yang lebih kecil. Dalam membentuk algoritma dynamic programming, kita harus mendefinisikan secara rekursif solusi permasalahan. Atau dengan kata lain, mendefinisikan hubungan solusi dari satu tahap dengan tahap sebelumnya. Ini yang paling penting dalam dynamic programming. Dan yang kedua, kita harus menghitung solusi baik secara bottom up ataupun top down. Dan kalau diperlukan, kita perlu merekonstruksi solusi yang kita punya. Seperti yang tadi saya bilang, dynamic programming itu bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Tapi tidak semua permasalahan optimasi itu dapat diselesaikan dengan dynamic programming. Suatu masalah optimasi dapat diselesaikan dengan dynamic programming jika pada masalah tersebut berlaku prinsip optimalitas, di mana prinsip optimalitas ini dikatakan berlaku pada suatu permasalahan kalau solusi optimal dari suatu masalah selalu mengandung solusi optimal dari semua submasalah. Contohnya misalkan kalau kita berbicara tentang permasalahan lintasan terpendek atau shortest path. Jadi kalau misalnya saya punya path dari VI ke VJ yang melewati beberapa titik, dan path yang saya punya di sini itu adalah shortest path. Kalau saya punya lintasan seperti itu, maka kalau saya ambil sebagian lintasannya, maka let's say saya bagi di titik VK, maka lintasan yang saya punya di sini itu adalah lintasan terpendek dari VI ke VK. Dan apa yang saya punya di sini itu adalah lintasan terpendek dari VK ke VJ. Okay? Jadi intinya prinsip optimalitas ini berlaku pada suatu permasalahan kalau solusi dari submasalahnya itu akan menjadi bagian dari solusi masalah yang lebih besar. Atau dengan kata lain, kalau misalnya saya punya solusi dari masalah yang lebih besar, maka kalau saya ambil sebagian kecilnya saja, maka dia adalah solusi dari permasalahan yang kecil tersebut. Oke, kita langsung lanjut ke contoh penggunaan dynamic programming. Di sini bukan untuk permasalahan optimalitas, tapi di sini kita akan mencoba menghitung Fibonacci dengan menggunakan dynamic programming. Oke, untuk Fibonacci number sendiri, mungkin kalian juga sudah familiar dengan ini. Jadi bilangan Fibonacci ke n itu dapat kita hitung dengan persamaan rekursif sebagai berikut. Jadi bilangan Fibonacci ke 0 adalah 0, bilangan Fibonacci pertama itu adalah 1, dan bilangan Fibonacci ke n untuk n lebih besar dari 1 itu adalah penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci sebelumnya. Kalau misalnya kita selesaikan secara rekursif yang biasa, atau bisa disebut sebagai naif rekursif, kita untuk menghitung F5, kita akan menambahkan F4 dan juga F3. Kemudian untuk menghitung F4, kita akan menambahkan F3 dan juga F2. Untuk menghitung F3, kita akan menambahkan F2 dan juga F1. Dan seterusnya, untuk menghitung F3, kita menambahkan F2 dan F1. Untuk menghitung F2, kita menambahkan F1 dan F0. Untuk menghitung F2, di sini kita menambahkan F1 dan F0. Sedangkan untuk menghitung F1, kita tidak perlu menambahkan apapun karena dia merupakan basis dari rekursif yang kita punya yang bernilai 1. Oke, dan di sini kita sudah mempunyai F1 dan juga F0 yang merupakan basis dari rekursif juga. Nah, berarti kita tidak perlu menghitung mereka, kita cukup memanggil apa solusi dari F1 dan F0.
yaitu 1 dan 0 secara berturut-turut, sedangkan untuk F2 kita harus mengetahui F1 dan F0 terlebih dahulu. Dan karena F1 dan F0 itu adalah basis rekursif, kita bisa tahu apa nilainya, dan dengan demikian kita bisa tahu apa itu F2, yaitu penjumlahan antara F1 dan F0. Kemudian saya bisa tahu F3, F2, F2, F1, dan seterusnya sampai F5. Nah, di sini kalau kita lihat, kita tadi mulai dari atas ke bawah. Dalam kata lain, kita menggunakan pendekatan top-down. Karena bisa kita lihat juga kita mulai dari indeks yang paling besar. Kemudian, di sini kita terus-menerus melakukan pembagian masalah hingga kita menemukan basis rekursif. Tapi masalahnya di sini itu adalah kita sangat memungkinkan menghitung bilangan yang sama lebih dari 1 kali. Seperti ini, F2 itu dihitung 3 kali. F3 kita hitung 2 kali. Jadi ini tidak efisien, karena kita menghitung bilangan yang sama lebih dari 1 kali. Sedekot dari algoritma tadi itu bisa kita lihat di sini. Jadi intinya ini rekursif seperti biasa, naif rekursif. Kalau misalnya saya punya n 0 atau 1, maka saya langsung punya nilai f-nya, tapi kalau dia lebih besar dari 1, maka saya panggil fungsi rekursifnya tadi. Kalau kita lihat algoritma tadi, dia menggunakan pendekatan top down lagi karena dia bekerja dari akar pohon tersebut ke daunnya. Kemudian setiap submasalah dikerjakan secara independen. Kita tidak melihat solusi dari yang lainnya ketika kita menyelesaikan submasalah yang satu. Dan akibatnya permasalahan yang sama dapat dikerjakan lebih dari 1 kali atau berulang. Sehingga kompleksitas waktunya itu cukup tinggi, yaitu big O 2 pangkat n. Di sini kita tahu kalau dia adalah waktu untuk mencari nilai Fibonacci n-1. Ini adalah waktu yang digunakan untuk mencari bilangan Fibonacci n-2. Dan ini adalah waktu yang digunakan untuk menambahkan kedua bilangan Fibonacci tadi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan dynamic programming, misalkan kita lihat pendekatan bottom up. Dengan menggunakan dynamic programming, kita bisa menggunakan tabel, dan dimana untuk pendekatan bottom up, kita dapat mengisi tabel dengan indeks terendah terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa isi F0 terlebih dahulu, kemudian kita isi F1, dan seterusnya sampai kita mendapatkan F5. F0 sesuai dengan basis rekursif, kita dapatkan nilai 0. Bilangan Fibonacci ke-1 juga sesuai dengan basis rekursif, kita dapatkan nilai 1. F2 sesuai dengan persamaan rekursif yang kita punya, itu adalah penjumlahan dari dua bilangan Fibonacci sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Penjumlahannya adalah 1. Untuk F3 kita tinggal jumlahkan 1 dan 1 menjadi 2. Untuk F4 kita jumlahkan 1 dan 2 menjadi 3. Dan untuk F5 kita jumlahkan 2 dan 3 sehingga kita dapatkan 5. Jadi untuk pseudocode-nya cukup sederhana. Kalau misalnya saya punya F0 atau F1, langsung saya kasih nilainya. Kalau misalnya dia lebih dari 2, maka saya fill the table, saya isi tabelnya satu persatu. Hingga akhirnya saya bisa mendapatkan nilai Fn. Kompleksitas waktunya sendiri di sini bisa kita lihat dari pseudocode-nya langsung. Kita hanya mempunyai satu loop, di mana loopnya itu bisa beriterasi sebanyak n-1 kali. Nah, karena itu kompleksitas waktunya adalah big O n. Nah, sekarang kalau dengan pendekatan top down, sama kayak sebelumnya, kita mulai dari F5. Kemudian F5, untuk menghitung F5, kita memerlukan nilai F4 dan juga F3. Sekarang kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Untuk F4, saya ingin tahu nilai F4 terlebih dahulu. Untuk F4 itu kita dapatkan
ketika kita mempunyai F3 dan juga F2. Untuk F3 kita dapatkan kalau kita mempunyai F2 dan F1. Kemudian untuk F2 kita dapatkan kalau kita punya F1 dan F0. Kita sudah punya F0 dan F1, yaitu basis dari rekursif yang kita punya yang bernilai 0 dan 1, sehingga kita dapat mempunyai nilai F2, yaitu 1. F1 juga itu termasuk basis rekursif, jadi kita bisa langsung tahu nilainya apa. Dan di sini karena kita tahu nilai F2 dan F1, maka kita akan tahu nilai F3 yaitu 2. Dan karena kita sudah punya nilai F2 di sini, maka untuk F2 yang kita punya di sini, kita cukup merecall apa yang kita punya di sini, apa yang telah kita compute sebelumnya. Seperti ini. Jadi bedanya dengan fungsi naif rekursif itu kita tidak perlu menghitung lagi F2 di sini, karena kita cukup merecall apa yang kita punya di hasil sebelumnya. Oke, jadi F2 sudah kita punya, yaitu 1, sehingga kita dapat menghitung F4 di sini, yaitu penjumlahan dari F3 dan F2, dan untuk F3 di sini kita tinggal merecall apa yang kita punya di sini. Jadi nilainya F4 dan F3 telah kita punyai, sehingga F5 bisa kita dapatkan secara mudah. Dan di sini kompleksitas waktunya itu adalah big O(n) juga, karena di sini kalian bisa lihat apa yang perlu kita tambahkan itu hanya berada pada line ini aja. Sedangkan untuk untuk titik lainnya kita cukup merecall apa yang kita punya. Jadi di sini levelnya sendiri akan ada n level, sehingga kompleksitas waktunya adalah big O(n). Ini sedikit untuk pendekatan top-down pada penggunaan dynamic programming untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Jadi intinya di sini kita dapat menggunakan inisialisasi. Jadi kita inisialisasi tabel yang kita punya dengan -1. Yang artinya kita belum menghitung Fibonacci ke berapapun itu. Kemudian kita lakukan prosedur di mana kita cari bilangan Fibonacci ke n. Oke, di sini ada kesalahan, jadi harusnya saya ambil saya panggil fib n-1 dulu, dan juga fib n-2 terlebih dahulu, dan saya baru panggil f n-1 dan juga f n-2. Seperti ini. Oke. Dan kemudian di sini kita update nilai N1 dan N2 terlebih dahulu dengan menggunakan prosedur yang ada, kemudian baru saya tambahkan ke nilai Fn tersebut. Nah, intinya di pendekatan top-down pada dynamic programming itu agar solusi dari suatu masalah tidak dikerjakan lebih dari satu kali, maka dynamic programming menggunakan teknik yang disebut memoization, atau sering juga disebut sebagai fungsi memori. Nah, pada contoh Fibonacci di atas, memoization itu terlihat pada penyimpanan nilai -1 untuk bilangan Fibonacci yang belum dihitung. Jadi kalau misalnya kita udah menghitung suatu bilangan Fibonacci, maka dia akan bernilai positif, jadi kita tidak perlu menghitung nilai Fibonacci tersebut lagi. Oke, sampai situ saja video kali ini. Kita akan melanjutkan diskusi tentang dynamic programming ini di 2 video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.